Baik, terima kasih. Terima kasih, Pastor Joksen Pardosi. Terima kasih, Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam, puji Tuhan. Ya, salam sehat semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Baik yang ada di ruangan Zoom meeting kita malam hari ini maupun yang ada di live streaming Facebook. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah Kamis Ministry kita untuk memperlengkapi diri kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan puji-pujian kita sudah dinaikkan, tadi sudah dipimpin oleh Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak kita, Bapak Evangelis Doni Rakbau yang selalu setia untuk datang bersama-sama kita belajar, diperlengkapi, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Baik, saya langsung mengajak kita untuk berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih kepadamu Bapa, Tuhan kami, Allah kami yang luar biasa, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Atas kasih karunia Tuhan yang terus menyertai kami dan menyatakan kepada kami segala kebaikan Tuhan. Memberikan kami kekuatan baru dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Dan juga memberikan sukacita dan sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga, di dalam pelayanan, dalam jemaat Tuhan, dan juga keamanan dan ketertiban bagi bangsa dan negara kami, lingkungan sekitar kami semuanya diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu sehingga malam hari ini Tuhan, setelah kami beraktivitas, bekerja, melakukan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kami masing-masing, semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada malam hari ini, diberikan Tuhan kekuatan baru lagi untuk bersama-sama kami Tuhan, menyanyikan puji-pujian, memuliakan namamu ya Bapa, dan juga tidak pernah kami lupa akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kami untuk melihat segala harapan yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami beristirahat di malam hari ini Tuhan, kami akan terlebih dahulu mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menyegarkan kembali hati dan pikiran kami semuanya untuk melihat harapan-harapan yang terbuka dari Tuhan untuk mendatangkan sukacita yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Diberkatilah semuanya Tuhan Yesus yang sudah hadir malam hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam juga kepada Ibu Sisilia dari Manchester, dari Inggris, negeri Inggris, jauh di sana. Ya, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam di sana. Selamat malam. Di sana selamat pagi ya. Shalom Pak. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang ya. Selamat siang. Ya, salam Pak. Ya, di Inggris selamat siang ya. Selamat siang Ibu. Berapa jamkah perbedaan dengan Indonesia Bu, jamnya Bu? Waktunya? Kalau nggak salah 7 jam. 7 jam. Baik, supaya kita tahu nanti menghitung 7 jam dari Indonesia. Di sini tua. Di sini setengah siang, pasti setengah 8 setengah 8 malam ya. Oh iya, oke, jam setengah 2 di sana ya. Baik Bu. Ya. Baik, saya akan menyampaikan materi atau pemaparan firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah di-share, yang sudah dibagikan kepada kita semuanya. Yaitu malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan
dengan topik atau tema dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya, tentu saja ini adalah kabar gembira, kabar baik, sukacita bagi kita semuanya. Karena bagaimanapun Tuhan kita tidak akan membiarkan kita hidup tanpa sukacita dan berkat yang daripadanya. Amin. Segala kebaikan Tuhan sudah tercurah dalam kehidupan kita melalui iman kita kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, yang sangat luar biasa baik kepada kita semua. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan langsung membacakan dulu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar pijakan pertama untuk kita membahas atau melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini sangat mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, ya, masing-masing kita selalu mempersiapkan Alkitab kita supaya kita bisa melihat sendiri apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Tapi saya akan langsung saja membacakan untuk kita semuanya supaya kita bisa menggunakan waktu yang tersedia bagi kita semuanya, ya. Baik. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, ya, jangan apa? Jangan goyah, lalu dan giatlah selalu. Ya, bukan giat sebentar-sebentar, tapi selalu terus-menerus dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ada pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan bersama. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan, ya, persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, amin. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, yang berbahagia semuanya, pada malam hari ini, dari mana kita awali? Sebenarnya dari mana kita awali kita ini masuk dalam persekutuan dengan Tuhan? Atau dari mana kita mengawali bahwa kita ini yakin bahwa kita ini sudah berada di dalam Tuhan? Ya, karena semua orang yang mengaku percaya pada Yesus pasti mengaku juga sudah berada di dalam Tuhan. Tapi tahukah kita dari mana awalnya kita berada di dalam Tuhan? Karena kalau berada di dalam itu artinya kita tadinya berarti di luar, kan? Kemudian kita masuk ke dalam, begitu ya. Kalau ke dalam ruangan, ke dalam rumah kita, atau ke dalam angkutan kendaraan misalnya dan sebagainya, ya. Nah, sekarang kalau dikatakan bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan ini persekutuan macam apa ini? Ya. Kemudian kalau kita katakan kita berada di dalam Tuhan, bagaimana awalnya kita bisa berada di dalam Tuhan? Karena kita tidak melihat secara kasat mata Tuhan itu di mana, bukan? Ya. Tetapi kita mengerti itu semuanya dari dalam firman-Nya, ya. Nah, karena itu coba kita lihat di pasal yang sama, kita mundur saja karena ayat yang tadi sebetulnya itu adalah 1 Korintus 15 ayat 58, itu ayat penutup di pasal 15. Nah, karena itu sudah pasti tidak lepas dari apa yang sudah dibicarakan sebelumnya, yaitu kita baca dari ayatnya yang pertama. Ya, saya akan membacakan yang pertama, kemudian sampai ayatnya yang keempat, ya. Ya, kita pelan-pelan saja Bapak Ibu sekalian untuk mencermati, ya, untuk melihat dengan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ya. Saya akan membacakan
Bapak Ibu sekalian boleh mengikutinya ya. Dari ayat 1 Korintus 15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ya. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya. Bahwa di sini dikatakan Paulus kembali mengingatkan, apakah memang masih perlu diingatkan orang percaya yang sudah menerima Injil? Injil apa ini? Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, setidaknya ada 2 Injil. Yang pertama Injil Kerajaan, yaitu adalah Injil yang diberitakan untuk bangsa Israel, di mana Allah punya rencana kepada bangsa Israel melalui mereka. Akan didirikannya kerajaannya di bumi ini, namanya kerajaan sorga di bumi ini, ya. Kemudian Injil bagi mereka adalah Injil kerajaan sorga, ya. Kemudian satu lagi, inilah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kita, yaitu Injil kasih karunia Allah. Injil kasih karunia Allah adalah Injil yang diberitakan berdasarkan kabar baik pengampunan segala dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau Injil kerajaan itu didasarkan pada perjanjian Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, sekarang Paulus mengatakan, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan, di mana kamu berdiri di atasnya. Ya, kita juga berdiri di atas Injil atau kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Apa itu? Ya, yang kita lihat di ayatnya yang kedua dulu ya, karena ada hal yang perlu saya jelaskan nanti di sini. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Oh, rupanya ada juga orang yang sia-sia menjadi percaya, begitu ya. Itu seperti apa sia-sia jadi percaya? Ya, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, supaya kita lihat bagaimana maksud Tuhan di sini dan di mana posisi kita. Oke. Ya, jadi dikatakan di situ bahwa oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah, sekarang Injil itu, berita kabar baik itu apa? Ya, kontennya apa? Isinya apa? Namanya berita kan pasti ada isinya. Tidak mungkin berita nggak ada isinya. Ya adalah isinya. Dan berita yang satu dengan yang lain itu berbeda, bukan? Nah, berita yang diberitakan atau kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita adalah ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya, bukan yang tidak penting, sangat penting. Bukan hanya penting saja. Banyak yang penting di dunia ini, tetapi yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam terjemahan yang lebih pasnya adalah, ini adalah bentuk jamak, plural. Ya. Ya, memang betul karena dosa-dosa kita. Tapi dosa-dosa kita ini, meskipun itu bentuk plural atau jamak, bisa saja sebagian. 2 juga sudah lebih dari 1 kan? 3, 4. Ya, tapi sebenarnya yang benar terjemahannya adalah Kristus telah mati karena segala dosa kita. Amin. Artinya, Paulus menjelaskan, nanti akan kita lihat padanannya, bahwa ketika Kristus mati di atas kayu salib itu, Yesus mengampuni dosa kita bukan sebagian, tapi seluruhnya, lunas dibayar. Amin. Karena itu Yesus berkata, sudah selesai. Ya. Jadi bukan sebagian, masih ada lagi yang sisa, begitu kan? Tidak demikian. Maka Paulus katakan di situ, Kristus telah mati oleh karena segala dosa kita, untuk segala dosa kita, ya. Sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah inti daripada berita Injil.
Jadi kalau kita bertanya, apakah Injil itu? Sebenarnya simpel saja Injil itu. Apa? Yesus mati, mengampuni segala dosa kita, dan dia bangkit dari antara orang mati, mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Amin. Jadi kalau kita ingin memberitakan Injil, sebenarnya tidak sulit ya. Tidak susah, dalam arti tidak perlu kita menghafal harus 10, 20, 30, 50, 100 ayat Alkitab, atau harus baca dulu Kejadian sampai Wahyu baru kita layak memberitakan Injil Tuhan. Tidak begitu. Ya, bahwa Injil Kristus itu adalah simple. Kenapa bisa simple? Karena itu ditebus dengan darah yang mahal oleh darah Kristus, dan berita itu sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita sekarang ini menerimanya hanya melalui iman, dan itu adalah anugerah Tuhan yang secara cuma-cuma dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau dikatakan dari mana awalnya kita masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, ya, masuk menjadi satu persekutuan atau menjadi berada di dalam Dia, di dalam Kristus, adalah ketika kita percaya bahwa Yesus sudah mati mengampuni segala dosa kita, dan dia bangkit mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, lalu dikatakan tadi di ayat 2 itu, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seolah-olah di sini bahwa kalau tidak berpegang teguh, ya ada hilang keselamatan ya. Seperti yang telah, ya ada syarat, betul. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi sia-sia saja menjadi percaya. Bagaimana orang bisa sia-sia menjadi percaya? Yang pertama saya mau jelaskan adalah, bisa nggak orang menjadi sia-sia menjadi percaya? Bisa, kalau kepercayaannya tidak tepat. Amin. Ya, ya. Kan banyak juga orang mengaku percaya, tetapi belum tentu tepat sasaran kepercayaannya. Belum tentu kebenaran yang menjadi objek daripada imannya. Semua orang juga mengaku beriman, tetapi apa yang diimani, kan begitu. Ya, semua orang juga bisa mengaku percaya, tapi apa yang dipercayai, kan begitu ya. Contohnya, ini, Pak. Ya, begitu ya. Jadi, ya, betul, menjadi sia-sia. Kalau, jadi Paulus katakan, kalau kamu menjadi sia-sia saja, percaya. Kalau, jadi Paulus tidak mengatakan, kamu sia-sia ya, jadi percaya ya. Dia tidak bilang begitu, ya kan? Nah, tapi Paulus katakan, kalau kamu menjadi sia-sia saja jadi percaya, berarti Injil itu nggak ada gunanya bagi kamu. Mengenai apa nih Paulus katakan ini? Artinya, di sini kan Paulus menceritakan tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kelompok orang, kalau ada orang yang tidak percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ya dia menjadi sia-sialah percaya. Kenapa? Karena berarti dia mempercayai hal yang lain. Dia mempercayai berita yang lain. Dia mempercayai di luar daripada Injil Kristus. Dia mempercayai di luar daripada Injil keselamatan. Dia mempercayai di luar daripada Injil kasih karunia. Ya, dia mempercayai yang bukan berita yang menyelamatkan. Kalau orang itu tidak percaya bahwa Yesus sudah mati mengampuni segala dosa, dan tidak percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus terjadi pada hari yang ketiga, dan Paulus di sini menjelaskan kepada jemaat Korintus ini karena di antara mereka ada yang meragukan kebangkitan. Ya, karena di antara jemaat Korintus ini ada yang meragukan kebangkitan Yesus dan meragukan tentang kebangkitan daripada orang-orang yang percaya. Nah, makanya Paulus katakan, kalau kamu tidak percaya sungguh-sungguh Yesus mati mengampuni segala dosamu, dan kamu tidak percaya Yesus bangkit, dan kamu tidak percaya bahwa ada kebangkitan yang akan datang bagi setiap orang yang percaya, maka sia-sialah imanmu. Kan begitu ya? Nah, jadi di sini kita melihat bahwa
Apa yang dikatakan oleh Paulus ini menegaskan, justru Paulus menegaskan di sini tidak ada istilah bahwa keselamatan orang percaya bisa hilang. Dari mana kita tahu itu? Dari mana kita tahu? Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1. Mari kita lihat Efesus pasal 1, Bapak Ibu sekalian. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Ya. Efesus pasal 1 saya akan membacakan untuk kita di ayatnya yang ke-13, ya. Boleh dicatat ayat-ayatnya, kemudian nanti diperdalam lagi, dibaca oleh kita masing-masing dalam pembelajaran secara pribadi. Kita harus belajar Alkitab kita secara pribadi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Saya akan membaca. Di dalam Dia kamu juga, di dalam siapa? Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu apa? Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu, berada di dalam Yesus kamu juga. Ketika apa? Ketika kamu percaya. Ya, tidak dikatakan ketika kamu melakukan perbuatan baik. Tidak dikatakan begitu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ada apa? Ada meterai Roh Kudus yang dijanjikan bagi setiap orang yang percaya. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Jadi Tuhan sudah memeteraikan kita sebagai jaminan bahwa kita ini sudah benar-benar diselamatkan ketika kita percaya Yesus mati mengampuni segala dosa kita, ya. Dan itu dikatakan merupakan Roh Kudus itu adalah garansi, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu yang penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ada meterai Roh Kudus yang menjamin kita adalah milik Allah. Amin. Ya, kemudian kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30, ya. Efesus 4 ayat 30. Oke. Ya. Efesus 4 ayat 30. Oke. Ya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, jadi bahwa mendukakan artinya bahwa orang-orang percaya, orang-orang kudus atau orang-orang beriman, orang-orang yang sudah diselamatkan itu bukan mentang-mentang sudah selamat bahwa dia bebas untuk berbuat dosa. Tidak, itu mendukakan Roh Kudus ya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah selalu ada jaminan daripada Tuhan bahwa dikatakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, ya. Jadi yang kita lihat di situ adalah ada meterai. Meterai itu tidak bisa hilang dan meterai itu tidak datang dan pergi. Roh Kudus, ya, Roh Kudus tidak datang dan pergi dalam hidup kita. Roh Kudus itu sudah permanen tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dari mana kita tahu itu? Mari kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 2. 2 Korintus pasal 2. Mari Bapak Ibu sekalian. 2 Korintus pasal 2. Kita baca ayat 21 dan 22. Ya. Jadi jangan lupa untuk mencatat ayat-ayatnya biar Bapak Ibu sekalian tetap bisa memperdalam lagi dalam studi atau belajar pribadi. Pembacaan Alkitab pribadi yang Bapak Ibu sekalian lakukan. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22, ya. Jadi ini masih berbicara tentang jaminan yang diberikan oleh Tuhan, jaminan keselamatan kita dalam Yesus bahwa kita sudah berada di dalam Dia secara permanen. 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Allah telah mengurapi kamu.
Allah telah mengurapi saya. Allah telah mengurapi kita. Ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Meterai, meterai, meterai. Meterai siapa? Meterai Allah. Meterai Roh Kudus. Ya, pribadi daripada Allah itu sendiri adalah jaminan bagi kita bahwa kita ini memiliki segala sesuatu di dalam Dia, karena kita adalah anak-anak yang sudah diurapi dan sudah dimeteraikan dengan tanda miliknya sebagai jaminan bagi kita memperoleh segala sesuatu yang disediakan oleh Allah bagi kita. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi hidup kita tidak akan pernah lagi sia-sia, tidak akan pernah lagi sia-sia. Amin. Hidup kita sudah sangat berharga di mata Tuhan. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang sudah dilakukan oleh anak Allah, Yesus Kristus bagi kita, di mana Dia rela mati di atas kayu salib itu, menumpahkan darahnya dan mengorbankan nyawanya, mati ganti kita yang berdosa, sehingga kita sekarang dikuduskan, diselamatkan, dan dibenarkan, dan dimeteraikan menjadi anak-anak Allah yang permanen, keluarga Allah selama-lamanya di dalam Dia. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita lagi untuk melihat satu bagian ayat yang sangat terang benderang menegaskan bahwa kita berada di dalam Yesus bukan karena apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita tekuni, bukan karena apa yang telah setia kita lakukan, tetapi karena apa yang dilakukan semata-mata oleh Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai anugerah bagi kita, dan itu kita peroleh karena kepercayaan, bukan karena kita setia atau karena kita taat kepadanya, tetapi karena kita percaya kepada ketaatannya, kepada ketaatan daripada Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 9. Filipi pasal 3 ayat 9. Ya, oke. Ya, Filipi pasal 3 ayat 9. Dan kalau bisa saya akan membacakan dari ayatnya yang keempat. Ya, saya baca ayat 4, tetapi fokus kita adalah di ayat 9. Filipi pasal 3, mulai dari ayat 4 saya akan bacakan untuk kita semua. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi, ini hal yang berbeda berarti dengan apa yang sebelumnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dahulu keuntungan bagi Paulus, yang sudah disebutkan tadi di ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Sekali lagi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, ini suatu perbandingan yang sangat luar biasa antara perbuatan dengan iman. Kebenaran karena perbuatan dan kebenaran karena iman. Ayat 9. Dan berada dalam Dia, ya, kita tahu bahwa Paulus sebelumnya namanya adalah Saulus, dan dia adalah seorang yang sangat jahat sekali, yang kaliber jahatnya kepada umat Tuhan pada waktu itu. Dia banyak membunuh, kemudian dia memberontak, memimpin pemberontakan kepada Allah, kepada Yesus Kristus, ya, dan dia mempunyai kebenaran dirinya sendiri, ya, dan sekarang dia menyampaikan pengakuannya yang sangat tulus, menyampaikan
testimoni kesaksiannya yang sangat luar biasa untuk kita semua. Bagaimana dia mengawali berada di dalam Yesus. Ayat 9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, mentaati hukum Taurat itu adalah perintah kepada bangsa Israel. Dan itu adalah suatu rangkaian perbuatan baik. Ya, hukum Taurat itu menuntut perbuatan baik, tetapi harus sempurna. Dan tidak ada orang yang sempurna melakukannya, kecuali Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekarang, ketika Paulus mengenal Yesus Kristus, bagaimana pengenalan dia kepada Yesus Kristus? Dimulai dari mana? Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bukan kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan hukum Taurat. Bukan kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan perbuatan baik. Bukan kebenaran yang dianugerahkan oleh Allah berdasarkan ketekunan-ketekunan manusia. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi kebenaran yang dialami oleh Rasul Paulus adalah kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan. Kalau kita sedikit sekilas balik melihat, memang betul. Ya, kita tahu bahwa bagaimana Paulus itu diselamatkan waktu itu namanya masih Saulus. Dia pergi ke Damsyik untuk membunuh umat Tuhan. Tetapi di jalan ke Damsyik itulah Tuhan Yesus menangkap dia dan dia diselamatkan. Kalau kita tanya, perbuatan baik apa yang bisa diandalkan oleh Paulus seandainya ada untuk dia bisa menerima keselamatan hidup yang kekal? Tidak ada. Dia adalah seorang penjahat, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia adalah seorang residivis. Dia adalah orang yang sangat jahat dan dia adalah seorang yang sangat luar biasa kebenciannya kepada Tuhan Yesus dan kepada umat Tuhan pada saat itu. Tetapi justru disitulah Tuhan memberikan keselamatan kepadanya hanya berdasarkan kepercayaan. Amin. Itulah yang menjadi contoh bagi kita saat ini dan bagi semua orang yang percaya saat ini, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosamu, dosaku, dan semua dosa umat manusia di dunia ini, dan menganugerahkan keselamatan hidup yang kekal bagi kita dengan cuma-cuma. Ya, dengan cuma-cuma sebagai kasih karunia. Nah, itulah kebenaran Allah saat ini yang menjadikan orang berada di dalam Kristus. Ya, yang menempatkan orang saat ini berada di dalam Kristus adalah ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit mengampuni segala dosanya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itulah sekarang kita melihat seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa sekarang kita menatap ke depan. Menatap ke depan bahwa sesudah kita memperoleh hidup yang kekal, maka Tuhan mempersiapkan kepada kita sebagai penghargaan atau apresiasi lagi daripada Tuhan kepada kesetiaan kita sesudah kita diselamatkan. Ya. Sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, sampai 10 maksud saya. Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10. Karena ini adalah merupakan satu rangkaian kebenaran firman Tuhan yang lengkap untuk menjelaskan bagaimana posisi kita dan bagaimana pelayanan kita. Ya, bagaimana kedudukan kita dan bagaimana praktis hidup kita. Ini lengkap dikasih tahu di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita, ya. Mulai dari ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, bukan hasil usahamu. Lalu hasil usaha siapa? Hasil usaha orang lain. Siapa orang lain itu? Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristuslah yang berusaha untuk menebus kita dengan darahnya yang mahal, sehingga keselamatan kita itu menjadi pemberian daripada Allah, diberikan secara cuma-cuma. Ya,
Nah, itu sebabnya dikatakan bukan hasil usahamu, bukan hasil usahaku, bukan hasil usaha siapapun, tetapi semata-mata hasil usaha daripada Yesus Kristus dengan sempurna dikaruniakan hasil usaha di mana Dia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menganugerahkan kepada kita keselamatan itu secara cuma-cuma. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang disebut dengan kasih karunia. Itu pengertian kasih karunia di dalam Kristus Yesus saat ini. Maka di ayatnya 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, sekarang ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Bukan untuk hidup melakukan perbuatan yang jahat. Bukan untuk hidup di dalam keinginan daging. Bukan untuk hidup menjadi sia-sia. Bukan diciptakan kita di dalam Yesus untuk menjadi hidup sembarangan dan tidak bertanggung jawab. No, sama sekali tidak. Ya, di situ dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, menjadi ciptaan baru tentunya kita. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Ya, tapi pekerjaan baik yang mana? Yang mana? Ya, lanjutannya apa di situ? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, Allah yang mempersiapkan perbuatan baik yang akan kita lakukan, bukan kita. Ya, kita tidak bisa mempersiapkan perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah. Hanya Allah yang bisa mempersiapkan perbuatan baik yang harus kita masuk di dalamnya. Amin. Maka dikatakan di situ, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam siapa? Bukan di dalam Yesus di sini berbicara. Tetapi ayat ini berbicara, Allah mau supaya kita hidup di dalam perbuatan baik itu. Amin. Nah, perbuatan baik ini adalah perbuatan yang disediakan oleh Allah, yaitu kehendaknya. Artinya apa? Kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, sangat mungkin perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah perbuatan di luar daripada kehendak Allah. Ya, memangnya ada perbuatan baik di luar kehendak Allah? Ada. Perbuatan baik menurut manusia. Perbuatan baik yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Perbuatan baik yang tidak diperhitungkan oleh Allah, tapi diperhitungkan oleh manusia. Ya, bahkan orang yang tidak percaya Yesus pun bisa berbuat baik, kan? Apakah Bapak Ibu sekalian yang ada di sini tidak pernah menerima perbuatan baik dari orang yang tidak mengenal Yesus? Pasti semua kita ini punya pengalaman bahwa kita juga menerima perbuatan baik dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus sekalipun. Tetapi perbuatan baik yang diinginkan oleh Allah adalah perbuatan baik yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Bukan perbuatan baik di luar Yesus. Karena semuanya berguna, semuanya menjadi tidak sia-sia kalau yang kita lakukan itu adalah berada di dalam ruang lingkup, yaitu ruang lingkup kebenaran daripada Yesus Kristus. Nah, disinilah kita penting untuk memahami bahwa bagaimana supaya jerih payah kita tidak menjadi sia-sia. Amin. Bagaimana supaya jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Ya, karena ada jerih lelah, ada pekerjaan baik yang menjadi sia-sia, tidak diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran yang tercakup di dalam pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya, tetapi merupakan pekerjaan baik hasil daripada perbuatan daging, yaitu perbuatan baik yang sia-sia. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Disinilah Allah menyatakan dengan terang benderang kepada kita semuanya malam hari ini, dan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, bahwa disinilah kehendak Allah dinyatakan, yang sesungguhnya menjadi perhatian kita, bagaimana kita mengerti pekerjaan Allah, pekerjaan yang dipersiapkan oleh Allah yang tidak membawa kesia-siaan. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Mari Bapak Ibu sekalian.
1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Apa itu? Ayat 4-nya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ada berapa di sini kehendak Allah yang dinyatakan? Ada 2. Yang paling pokok kehendak Allah, di mana ini adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan baik, di mana Allah mau kita hidup di dalamnya, ya, menghidupinya. Yang pertama adalah Allah mau supaya semua orang diselamatkan. Amin. Kalau saudara-saudara dan saya sudah diselamatkan, masih ada di sini yang masih ragu tentang keselamatan dalam Kristus Yesus, tentu saja tidak ada lagi. Amin. Karena kita sudah percaya Yesus mati di kayu salib mengampuni segala dosa kita, dan kita juga percaya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kita juga percaya bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Maka karena itu tugas kita adalah bagaimana menyaksikan itu kepada orang lain, siapapun. Orang lain siapapun, semua orang berhak atau semua orang memerlukan pemberitaan Injil keselamatan, kesaksian dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri saudara dan saya untuk kita kerjakan keluar, untuk kita saksikan kepada orang lain, agar orang lain bisa mengetahui pekerjaan Allah, yaitu kasih karunia-Nya yang sempurna saat ini memberkati semua orang di muka bumi ini. Amin, puji Tuhan. Yang kedua dikatakan di situ adalah supaya kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana seorang yang sudah diselamatkan bisa melakukan kehendak Allah kalau dia tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran? Mustahil. Karena apa? Allah tidak mau orang percaya sungguh-sungguh berbuat baik tanpa pengertian yang benar. Dan itu Paulus sudah mengecam atau Paulus sudah menegur keras apa yang dialami oleh orang Israel. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, karena itulah maka kita diminta sesudah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, sesudah kita diselamatkan, sesudah kita mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita sudah mengerti bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, kita sudah tahu bahwa kapan saja kita meninggalkan dunia ini kita pasti masuk surga, maka selanjutnya tugas kita adalah datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Semakin banyak Bapak Ibu Saudara mengetahui akan kebenaran, semakin banyak juga Bapak Ibu Saudara melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Maka semakin banyak juga jerih payah yang tidak sia-sia yang Bapak Ibu Saudara kerjakan di hadapan Allah. Nah, sekarang saya membawa kita untuk melihat bagian ayat yang terakhir dalam penjelasan tentang topik kita, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita buka 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Judul perikop yang ditulis di sini oleh Lembaga Alkitab adalah apa? Dasar dan bangunan. Jadi ada dasar, ada juga apa? Bangunannya. Ya, sekarang kita berbicara, tadi sudah kita jelaskan, berbicara tentang dasar, dasar keselamatan kita. Dasar kebenaran kita adalah pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, dan itu kita peroleh dengan cuma-cuma melalui iman. Hanya melalui iman, bukan karena usaha perbuatan baik kita. Sekarang kita berbicara mengenai bangunan. Bangunan yaitu penampilan hidup kita, cara hidup kita, pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah yang kita hidupi. Bagaimana?
Di ayat 10 dikatakan, ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Ingat Bapak Ibu sekalian, di sini Paulus berbicara bahwa dia adalah seorang ahli bangunan yang cakap, ya, yang ahli meletakkan dasar. Jadi kita mengerti dasar keselamatan kita kalau kita mengerti Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang Yesus Kristus yang sudah mati, mengampuni segala dosa kita, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu diletakkan oleh pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu sebagai dasar daripada bangunan kehidupan rohani kita. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi kita tidak bisa menjalankan kehidupan kita ini hanya menurut insting, hanya menurut perasaan kita, hanya menurut maunya kita sendiri, atau hanya menurut pikiran kita yang terbatas. Tidak bisa. Karena Paulus katakan setiap orang percaya harus memperhatikan dengan baik bagaimana ia menjalankan kehidupannya di dalam Kristus Yesus. Ya, ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Betul sekali. Amin. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan apa? Dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada berapa macam di sini? Di sini ada 6 macam. Ya, ada 6 macam jenis daripada bangunan atau perbuatan baik daripada orang-orang percaya yang dibangun di atas dasar iman itu. Ya, tetapi kita akan lihat sebetulnya pembagiannya 2 saja. Kita lihat di ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini bukan api neraka, ya, tetapi ini adalah api pengujian daripada Tuhan yang menyatakan sejelas-jelasnya seperti apa kelayakan daripada perbuatan baik kita di hadapannya. Amin. Sesudah kita diselamatkan tentunya, ya, sesudah kita menjadi anak Tuhan, sesudah kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, sesudah kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, sesudah kita menjadi anggota keluarga Allah, maka dikatakan perbuatan baik kita itu suatu saat nanti akan diuji oleh api Tuhan, ya, yaitu kejelasan penghakiman daripada Tuhan terhadap perbuatan-perbuatan kita. Dan itu hanya terbagi 2. Yang pertama adalah yang bertahan, dan yang kedua adalah yang hangus, yang tidak teruji. Yang satu adalah yang teruji, yang satu bagian lagi adalah yang tidak teruji. Yang teruji dan yang bertahan adalah yaitu emas, perak, batu permata. Yang 3 ini kalau diuji, kalau kualitasnya seperti yang 3 ini, kualitas daripada perbuatan baik kita, maka kita lihat di ayatnya yang ke-14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Amin. Jadi Tuhan menghargai perbuatan baik kita dengan ada upah. Ada mahkota yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya, yang melakukan kesetiaan perbuatan baiknya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, yang dinyatakan seperti kualitasnya diumpamakan seperti emas, perak, dan batu permata. Artinya itu sesuai dengan kehendak Allah perbuatan baik kita itu. Amin. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua, perbuatan yang kedua, perbuatan daripada orang-orang percaya itu dikatakan tadi adalah yaitu dengan kayu, seperti kayu, rumput kering, dan jerami. Kayu, rumput kering, dan jerami
apabila diperhadapkan kepada api, bagaimana hasilnya? Bakar. Sekejap terbakar dan hangus. Amin. Betul, ya. Hangus. Walaupun banyak perbuatan baiknya, ya, walaupun kelihatan baik, Sia. tapi itu benar. Itu menjadi sia-sia karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan berpikir bahwa setiap perbuatan baik itu sudah pasti benar di hadapan Allah. Tidak, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sekarang kita lihat hal yang menarik di ayat 15-nya dikatakan, ya, jika pekerjaannya terbakar, yang mana yang terbakar? Kayu, rumput kering, dan jerami. Pertanyaannya, apakah orang itu menjadi batal ke surga? Apakah orang itu jadi binasa masuk neraka? Di ayat 15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Kerugiannya apa? Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi orang percaya yang perbuatan baiknya tidak berkenan kepada Tuhan, dia tetap diselamatkan karena keselamatan, bukan karena perbuatan. Karena keselamatan karena iman, karena keselamatan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman, ya. Tetapi dia akan rugi. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di sini tidak akan ada yang mau rugi, bukan? Amin. Untuk apa kita harus membuang waktu ya seperti ini kalau hanya untuk kerugian? Tidak. Tuhan memperhitungkan jeripayahmu tidak akan sia-sia. Amin. Jeripayahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena salah satu yang dikehendaki oleh Allah di dalam perbuatan yang baik adalah yaitu kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudara-saudara dan saya hadir di sini untuk apa? Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara dan saya hadir di sini adalah karena kita sadar bahwa kita ini membutuhkan pengetahuan akan kebenaran supaya kita mengerti bagaimana kita berbuat baik. Amin. Dan untuk itu jeripayahmu tidak sia-sia. Amin. Untuk itu jeripayahmu diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Karena itu adalah merupakan cara untuk membangun kehidupan kita yang benar di hadapannya. Yaitu kita percaya kepada setiap firman yang diajarkan oleh Tuhan yang menjadi jalan bagi kita untuk mengerti siapa kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itulah kalau kita tadi ya melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58, saya akan bacakan sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah apa? Berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh di dalam kebenaran yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh firman Kristus, yang diajarkan oleh kebenaran itu sendiri, oleh Alkitab kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kasih karunia Allah. Berdirilah di atasnya dan jangan goyah, ya, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang sudah mengaku diselamatkan, banyak orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi akhirnya mereka goyah. Ya, goyah di mana? Bapak Ibu sekalian, mereka mempercayai bahwa suatu saat mereka masih bisa hilang. Mereka masih mempercayai bahwa keselamatan mereka masih bisa hilang. Goyah mereka, Bapak Ibu sekalian. Ya, goyah mereka, tidak berpegang teguh kepada kebenaran kasih karunia Allah, bahwa kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, bahwa kasih karunia Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi cobaan-cobaan sekalipun dalam hidup ini. Amin. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa karena Allah adalah setia. Sehingga ketika kamu dicobai, Allah memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetaplah setia kepada kasih karunia Tuhan yang sudah sampai kepada Bapak Ibu Saudara. Dan beritakanlah kepada semua orang kebesaran kasih karunia Allah ini, dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga terutama sukacita yang besar bagi saudara dan kita semua yang mempercayai kebenaran ini. Amin. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jeripayamu tidak sia-sia, persekutuanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan selalu memperhitungkan itu menjadi berkat yang besar bagimu, bagi keluargamu, bagi pelayananmu, dan bagi bangsa dan negara kita. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Sebelum kita lanjut pada sesi diskusi acara kita, sharing kita selanjutnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau menanamkan di dalam hati dan jiwa kami begitu dalam ya Tuhan kebenaran kasih karuniamu yang terus membangkitkan kekuatan semangat yang baru dalam hidup kami. Menghadapi segala ujian dan cobaan dalam hidup, kami tahu kasih karunia Allah cukup bagi kami. Bahkan lebih daripada cukup, sehingga kami dimampukan untuk tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Bahwa di dalam Tuhan jeripaya kami tidak sia-sia, karena Engkau menyediakan upah yang besar di dalam surga, dan memberikan damai sejahtera kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Situasi-situasi di dunia ini tidak akan menggoyahkan pendirian kami, bahwa di dalam Tuhan kami adalah orang-orang yang sangat berguna. Di dalam Tuhan kami adalah orang-orang yang sangat berharga, dan di dalam Tuhan kami adalah orang-orang yang menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, menjadi sukacita yang besar bagi kami semua, membuat kami semakin setia kepadamu, melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan bagi kami, dan dimuliakanlah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, shalom. Salam kudus buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Pendeta Joksen Pardosi untuk membimbing kita, untuk memimpin kita dalam acara diskusi.